Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana semangatnya? Ini semangatku. Oke, senang sekali kita belajar lagi materi PPKN. Untuk hari ini kita akan belajar keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Pengertian dari budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya itu ada 3. Yang pertama adalah gagasan atau ide. Itu contohnya kepercayaan. Yang kedua, tindakan. Misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Serta yang ketiga, benda. Benda misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Kita akan ulas satu persatu. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga merupakan kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatan. Kita bahas yang pertama yaitu adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contoh upacara adat yang ada di Bali yaitu ngaben. Ngaben itu apa? Upacara pembakaran mayat. Jadi di Bali yang beragama Hindu, yang mereka itu kalau sudah mati atau meninggal dunia, mayatnya itu tidak dikubur, tetapi mayat tersebut adalah dibakar. Ya, ini adalah contoh upacara ngaben yang ada di Bali. Ada lagi upacara ngidak siti, itu terjadi di Solo ya, atau Jawa Tengah. Biasanya bayi yang sudah mau berjalan dikenalkan dengan tanah atau namanya ngidak siti. Terus upacara sekaten itu untuk memperingati hari Maulud Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Masih banyak lagi upacara-upacara tradisional lainnya yang ada di tiap-tiap suku daerah yang ada di Indonesia. Perbedaan adat istiadat itu menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang, sehingga orang Batak itu terlihat atau kesannya tegas dan keras, sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran serta halus. 2. Bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Atau misalnya di Madura memakai bahasa Madura, di daerah Jawa Barat memakai bahasa Sunda. Nah, suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Kalau kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah disebut patrilineal, garis keturunan ibu disebut matrilineal. Yang keempat, kesenian daerah. Setiap daerah memiliki kesenian daerah yang berbeda-beda. Bentuk kesenian daerah antara lain seni musik, seni tari, seni lukis, seni ukir, dan seni pahat. Di sini Bu Emi akan memberikan contoh gambar alat musik tradisional. Ada 7 contoh alat musik tradisional Indonesia. Antara lain angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara digoyangkan. Yang kedua, kolintang, asal dari Sulawesi.
Ini cara memainkannya dengan dipukul. Yang ketiga, gamelan. Ini merupakan alat musik tradisional Jawa, Sunda, Bali yang terdiri dari gendang, gong, bunar, dan lain-lain. Berikutnya aramba, asal dari Nias, Sumatera Utara, mirip gong yang menghasilkan bunyi diofon. Yang keempat, sasando, alat musik petik berasal dari NTT, bentuknya menyerupai harpa. 6. Tifa. Tifa merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Maluku dan Papua, mirip dengan gendang dengan penutup kulit rusa. Cara memainkannya dengan dipukul. Saluang, mirip suling yang ditiup dan terbuat dari bambu tipis. Ini berasal dari suku Minangkabau. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Untuk tugas berikutnya, kalian mengerjakan LKS Maestro tema 7 halaman 30 sampai 31, room 1, room 2 sampai room 3. Tidak usah dikumpulkan atau dikirim. Jangan kalian tidak mengerjakan ya, karena ini tidak dikumpulkan terus kamu tidak mengerjakan. Tidak boleh ya, kalian kerjakan walaupun tidak dinilai Bu Emi, tapi ini sebagai latihan kalian. Oke, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.